Ini alien. Di dunia ini itu ada alien apa enggak? Itu kan konspirasi. Nesi, jangan ketawa please. Ini gue nanya serius. Konspirasinya apa? Alien ada. Yang ini tuh nggak? Yang cups-cupsnya itu ada bulat-bulatan itu loh. Tapi sekarang di Indonesia tuh banyak banget yang bingung deh. Kayaknya teori konspirasi itu apa? Emang konspirasi apa? Penjelasan untuk segala orang yang nggak tahu teori konspirasi itu apa. Emang teori konspirasi apa? Konspirasi itu datang dari bahasa Inggris conspire, tau nggak? Iya, Kayak iya. sama Iya, kan conspire. sama conspire. Bahwa kayak ada dua Pemahaman. dua pihak Lu diem dulu. yang merencanakan sesuatu yang jahat. Hah? Iya, dan itulah teori konspirasi. Dua-duanya jahat. Plannya yang jahat. Oh, Jadi mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Itulah teori konspirasi, bahwa ada teori ada orang-orang nih yang menyembunyikan sesuatu yang jahat. Menjembunjikan. Apa yang ngomong apa sih lu? Ada dua orang yang menjembunjikan. Ada pihak-pihak yang menyembunyikan sesuatu yang Faktanya jahat gitu ya. gitu. Oh, Itu oke. teori konspirasi. Selamat datang semuanya di Seruput Nandang. boom. Pada kali ini kita ada seru neror. Nerol. Seruput Nendang, Nesi error. Nerol, boom. Enggak ya? Jangan ketawa, stop senyum-senyum. Stop senyum-senyum. Ya. Selamat datang semuanya. Saya Marlo Saya Marco, dan kita kedatangan Nesi Nesi. Judge. Justice. Dah, cuma itu tuh. Enggak lucu ya. Sekali lagi dong, mungkin orang ada yang nggak, kenapa Justice? Nesi Justice. Enggak ya? Nice try. Oke. Oke Sorry. guys. Jangan semangat. Oke guys. Di episode kali ini kita nggak boleh senyum, kita nggak boleh semangat karena kita mau bahas tentang hal-hal mistis, konspirasi horor dan teror. Gue nggak tahu loh. Nesi, terakhir kamu katanya tadi bilang udah lama nggak podcast ya? Terakhir podcast di? Deddy Kobusher kayaknya. Nggak apa-apa, you can call me Daddy as well. Oke, so Kalian udah tahu Nesi apa belum guys? jawab belum. Nesi ini si doyan research buat cari kebenaran. Ketenaran. Kebenaran, Oh, woi. kebenaran. Untuk memuaskan rasa keingintahuan terhadap konspirasi. Wah, emang Nesi ini apa? Passion? Detektif Nesi? Bukan Conan. Aduh. Content creator aja. Anjay. Konten YouTuber. Yoks, takis. Ya, gue bangga banget ya bisa duduk sama orang yang bikin YouTube Rewind. Iya. Ya. Selain Aulion ternyata ada Nesi Judge. di balik layar juga. Dan Nesi, pertanyaan sama, kenapa kita nggak diajak waktu Diajak, itu? jangan. Masa sih? Masa sih? Email nggak masuk tuh. Itu mungkin emailnya ke rezaarab@gmail.com kali. Marlo ke Bandung kan, naik gunung apa gitu. Jangan bohong. Itu jadi gini Nesi. Sebenarnya kita free. Ya, di hari itu kita free. Naik gunungnya tuh weekend misalkan gitu kan. Terus Aulion nanya, tanggal segini kosong nggak? Naik gunungnya gue tanggal segitu, langsung gue ganti jadwalnya. Kenapa kalian gak datang itu Priwan? Gini, pertama ada Chandra Leo gitu kan. Chandra Leo abis sembuh COVID, tepuk tangan dulu. Ngomongin soal COVID ini kan konspirasi. Konspirasi nih. Ya nggak sih? Gua- Antek Antek internasional. internasional, iya. Katanya Nesi gini, ada konspirasi mengatakan bahwa COVID-19 is actually a man-made. Iya, banyak yang bilang. Banyak yang bilang seperti itu. Kalau yang Nesi percaya apa? Enggak sih. Katanya ini tapi population control, Nesi. Make sense. Banyak yang punya teori bahwa kayak emang ini dilakukan sebenarnya, katanya ini population control yang keluar kontrol gitu. Oh, Ya harusnya out kayak of di stop di control. mana? Ya, mestinya cuma di China, kan emang China is overpopulated. Betul, setuju. Tapi ternyata Menyebar nyebar ke kemana? seluruh dunia. Karena banyak gitu. wisatawan ke Cina. Kayaknya Enggak bukan ya? wisatawannya deh. Oke, sorry. Kayaknya guru sempoanya. Tapi kalau yang Nesi percaya, apakah emang ini adalah sebuah konspirasi population control atau emang cuman pandemi aja?
Penyakit doang. Dari awal sih I try to focus, jadi kayak lebih fokus ke fakta bahwa ini emang adalah pandemi dan kayak ini sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi adanya rumor-rumor yang ngomong ini teori konspirasi ini itu, mesti kita nggak fokus ke situ loh, kita fokus aja dalam melewati pandemi ini gitu. Oh, benar. Betul. Jadi makanya I don't wanna fokus, nggak mau bahas tentang kayak teori-teori itu, Teori-teorinya, karena itu bikin orang jadi mempertanyakan. Skeptical ya. Betul. Apalagi ada lagi yang konspirasi tentang vaksin katanya. Banyak banget yang kayak Apa tuh konspirasi apa lo? vaksin katanya bisa nge-track kita di badan gitu. Oh karena itu ya disuntikannya disuntik, ya. iya. Atau kalau enggak katanya ada teori kayak vaksin itu ternyata cuma air. Itu kayaknya teori lu yang bikin sendiri barusan. Enggak, katanya 5G gitu ya. 5G, 5G, cepet banget tuh kita. Tapi maksudnya ada yang bilang katanya lu sebenarnya nggak akan kena COVID, tapi kalau udah ada vaksin, apa COVID-nya tuh dalam vaksinnya katanya. Iya kayak katanya lu bisa kena apa sih gimana ya? Iya. Nah, ya COVID-19. Oke. Semua udah tahu Nessie. Iya Nessie ya. Nessie perkenalkan lagi dirinya coba. Nessie Judge. Dari faktanya ya. Nessie memiliki dari hobi bedah konspirasi sampai pernah dapet somasi. Somasi itu surat peringatan. Iya. Kok kalian tahu? Kita tahu semuanya. Ke jalur hukum. Kenapa coba ceritain kenapa dikasih somasi? Anda bahas apa? Bahas apa sampai dibilang somasi? Yang somasi itu 2 kali deh kayaknya. Wah, hobi. Iya sedikit. Apa? Mahal sih itu. Mahal. Hobi yang sangat mahal ya. Karena bayar ya. Lewat tuh golf, horse riding ya kan. Ini hobinya Iya, lebih mahal. mahal Oh, iya, kan. Lebih mewah. Ya itu tipikal hobi influencer sih. Harus mahal gitu. Kayak Aukarin hobinya apa? Jet ski bos gitu kan. Kalau Nessie Kalau Nessie somasi bos. Kamu suka melawan ini ya, petinggi-petinggi negara ya memang ya. Kenapa tapi kalau boleh tahu kenapa kena somasi waktu itu? Oh itu gara-gara kayaknya ada misunderstanding dari kita pakai hak intelektual yang kita pikir itu free, bisa untuk publik, tapi ternyata itu dimiliki sama seseorang atau kayak satu Lembaga gitu. Emang ngomongin tentang apa? Waktu itu ya, ingat gak? Nah itu kayak di salah satu video kita buat KKN Desa Penari deh. Kita cuma membahas kan biasanya kan muncul figur-figur tuh kayak grafis-grafis iya, gitu. iya. Nah salah satunya itu ternyata bukan Punya ya, punya lembaga itu, ada hak patennya gitu lah ya. bukan hak paten sih, kayak foto gitu. Kita pikir itu cuma foto. foto kayak stok foto, tapi ternyata bukan. Itu punya orang gitu. Ya, tapi udah di resolve kok itu. Oh, damai ya. Bayar berapa waktu itu? Mahal. Lumayan. Lumayan. Boleh ya. kalau gitu aja jadi fotografer gue masukin ke Google semuanya. Iya semua foto. Wah ada gue nih. Foto-foto lu. Kita kan juga terkenal di TikTok, kita somasi semua kali ya. Iya benar. Banyak yang suka pakai konten PCT kita terus dimasukin lagu sedih terus kayak gue banget kan. Bos tag kali gitu kan. Terus yang kedua apa Nessie? Iya Nessie. Sama juga. Gambar juga kah atau emang satu kontennya full? Enggak lah. Enggak satu konten full lah ya. Emang aneh banget sih gue. Apa ya, nggak inget. Nggak ingat ya. Satu konten full apa upload kah? Lupa. Tapi kok gimana kamu udah kena 1 kali, kena somasi lagi kedua kalinya. Tim kamu gimana sih, kerja apa enggak? Tahu nih. Yumna. Weh, kamu. Mentang-mentang udah kenal diteriak-teriakin. Nggak, tapi kadang-kadang itu bukan salah kita juga, karena kita kan pakai banyak banget nih. Kayak Iya. kemarin juga kita pernah dikasihin email, ternyata ada salah satu font yang kita pakai itu lisensinya walaupun ada di website gratis, ternyata untuk YouTube tuh beda lisensinya. Akhirnya kita bayar aja kayak kita beli lisensinya gitu. Kalau kayak gitu-gitu tuh ada beberapa kali. Dari sini It's kita okay sih sebenarnya. kita bisa dapat pembelajaran bahwa uang bisa bikin segala masalah kelar. Iya betul. Kayak Oh ini ada masalah nih, ambil duit lo. di sini di somasi bayar ada font bayar. kayak berapa sih? Tapi yang somasi itu akhirnya aku nggak bayar ke orangnya, jadi kayak emang karena Ke misunderstanding lembaga. cuman ke satu orang. lawyernya Oh, kan, ke lawyer kan emang. kayak law firmnya untuk menjelaskan gitu. Oke. Oh, bahwa emang nggak sengaja Nggak gitu sengaja. Ya pokoknya intinya misunderstanding aja lah ya. Oke, jadi kita kedatangan Nessie Judge ya teman-teman. Kalau kalian belum tahu Nessie Judge itu siapa sih? Ya coba kalau menurut Nessie Judge sendiri, Kita Nessie udah Judge siapa? bahas panjang baru kenalan. Iya. Maaf. Apa ya? Kalau aku Mahasiswi. sih selebgram dan tiktokers. Kalau kamu apa Nessie? Kamu bukan yang live di TikTok setiap Diem hari? aja, diem Nessie Nessie bawel banget sumpah, diem dulu nama sih.
Ya nggak apa-apa Nesi, lanjutin. Enggak. Terus apa lagi? Nesi cepu banget nih orang nih. Diem dulu. Kan semua orang lihat. Ya udah, kan ada yang nggak tahu, ada yang nggak punya. Kalau Nesi sukanya dibilang apa? Apakah kamu mau dibilang ya udah sebagai content creator atau kamu pengen kayak Konspirator. aku nggak jangan konspirator, konspirasi teoris. Enggak. I'm a content creator. I'm a creativepreneur. Jadi kayak I run my channel as a business as well. Sama sekarang masih student. Oh iya. Student. Kuliah ya? Iya, masih Lagi S2. skripsi. Iya, lagi skripsi. S2. Ih, selamat ya. Ambil apa? Bisnis. Oh emang kan bisnisnya di YouTube suka ambil bisnis juga pastinya kan, Iya, biar pasti makin bisnis. pinter ya. Biar nggak makin sih? kencang duitnya kan. Lagi-lagi uang. Iya, lagi-lagi somasi. Oke, segitu aja untuk Nesi. Buat kalian kalau yang mau tahu ada link channelnya di YouTube-nya. bawah. Kalau kalian yang belum tahu Nesi siapa, lu nonton YouTube nonton siapa sih? Iya nggak sih? Nesi masih nggak tahu Nesi sih bos. Nesi Iya Judge nggak sih? bos. Lu tahu nggak Will? Iya. Keren banget. Gue kira lu cuma nonton Chandra Leo. Oke, Nesi. Nah, sekarang kita kedatangan Nesi, jadi kita punya kesempatan untuk ngebahas segala konspirasi teori yang ada di benak pikiran kita, Bang. Yang menurut kita itu kayak ini konspirasi banget nih bos. Ini kayak parah, kayak aduh unsolved mystery as fuck gitu. Soalnya gue ada konspirasi kayak somai yang murah itu dari daging tikus. Benar apa enggak tuh? Ya mana gue tahu. Benar juga sih. Iya. Enggak tahu ya. Oke. Oke, Enggak penting. Nggak kita ngomongin tentang Nesi dan channelnya dulu nih. Betul. Nah, ini ada apa ya? Ada yang namanya neror nih Nesi. Neror. Neror tuh apa sih sebenarnya? Nesi horor. Oh gampang ya. Gampang ya. S2 tapi otaknya cetek nggak apa-apa. Nah neror. Apa tuh Nesi horor? Oke. Ih takut. Simpel dong. Gue juga Iya. boleh jadi Marni. Apa Marlo pemberani. Gak Gampang salah. banget. Oke nah di neror ini kan katanya horor. Jadi ini beda sama yang si konspirasi. Enggak. Jadi kita tuh tadinya bikin neror itu kan yang milih aja namanya bukan gue sebenarnya. Oh. Timnya dong. Enggak. Oh bukan. Viewers. Oh viewer nggak kaget kalau Nggak gitu. kaget. Nah, Iya. Ikutin Kok apa? jahat sih? Bukan, maksudnya nggak kaget karena emang neror bagus Bagus banget. banget. Ikutin maunya viewers ya. Nama followersnya Nesi apa? Nesier atau Nesiholic gitu? Enggak. Gue gak punya kayak fans untuk Ya, tapi apa? gue. Tapi apa, tapi ya? kayak untuk konten neror Konten neror. yang suka neroris. Oh nerori. Wow banget Serem ya? kayak teroris lu. Ih, ada bom nggak? Ada. Bom ilmu. Wah, keren banget, gila. Bom ilmu. Bom ilmu boleh sih Nesi agak iya Butuh boleh. ilmu? Jadi neroris. Aku mau dong kak. Nah kebetulan kan kita kalau dari Marco kan Marcoholic nih. Marco Fans Club Indonesia loh. MFI kan, Marco Fans Club Indonesia. Iya. Itu banyak banget yang dari Marcoholic ini pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Nesi nih. Neroris. Ada salah satu dari Marcoholic nanya, Gak ada bohong. seberapa dalam sih Kak Nesi kalau ngeriset sesuatu yang kontroversial seperti konspirasi itu? Pertama kayak caranya gimana atau nyarinya di mana? Kayak nggak mungkin kan Nesi kayak mau Ngarang apa ya? sendiri. Iya kayak bikin sendiri kayak kita cari deh di Nevada ada apa kan nggak gitu kan? Pasti akan ada yang kayak hits gitu atau ada yang kayak lagi fresh atau apa. Nah, Iya. kamu tuh gimana sih ngeriset sesuatunya tuh based on apa? Based Kita on trust ya. biasanya based on trust and trend. Jadi kita lebih ke trend sih kalau misalkan lagi ada yang rame diperbincangkan atau lagi di request banyak ke kita. Oke. Jadi kebanyakan emang dari request kayak kok lagi banyak yang pingin ngomongin ini, terus kita riset sendiri, Oke. baru dibahas. Gitu. Nah kalau riset sendirinya itu butuh waktu berapa lama? Kan itu nggak gampang kan buat lu cari segala informasi. Tergantung Nasi ikutan juga nggak? ikutan. Oh kira enggak. Tapi lebih banyak I sih, jadi kayak Ai mantep banget. Eye. I. An eye for an eye. Iya. Ai Nama panjangnya baby. Ai siap. Oke. Nah, buat ngeriset gitu kayak waktu itu misalkan. Iya. Misalkan Salju. waktu itu Nesi kayak research tentang desa Ponari gitu kan. Kakak Nesa penari. Iya kan. Nah, itu berapa lama risetnya? Itu Ponakan doyan nari. oh Ponari. Karena waktu itu kan Nesi serius. Iya, Stop senyum-senyum kas. It's going down. Yes. Kak, kurang. Oke. Kurang. Kurang. Apa yang lengkapnya Nesi?
Stop senyum-senyum because it's about to go down. Cause it's about to go down. Yeah. Ini kenapa Karama jadi seruput nendang? Bantu gua nama sih? Stop senyum-senyum. Cause it's about to go down. Yeah. Cause it's about. Oke, let's say buat waktu itu KKN Desa Penari itu Nesi butuh risetnya berapa lama? Kalau itu bukan riset, itu jatuhnya ngerangkum karena itu kan ngerangkum. thread Karena kan, udah ada ini ya, thread udah viral ceritanya, gitu. ha. Tapi kalau misalkan kita ngerjain kayak kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, Oke, itu kalian biasanya pecahin? riset. Enggak. Enggak. Kita biasanya bahas teorinya gitu. Ini ya possibilitiesnya gitu-gitu ya. Teori-teorinya. Jadi kalian kalau ngobrol kayak bisa mungkin juga kayak gitu Iya. dong. Seru banget. Seru banget emang seru banget. Nah, besok kita ganti dong. Iya. Supaya kita ada argumentasi gitu loh. Sekarang kalau gini kurang lucu, udah gitu doang mentok. Tapi kalau yang desa KKN itu kan ngerangkum ya. Tahu 100% benar atau enggaknya dari mana? Iya. Enggak, kita nggak tahu. Oh bodo amat ya, yang penting ngerangkum aja ya. Ngerangkum dari cerita Sebenarnya yang itu kan udah cerita ada. horor ya. Iya, betul. Yang ada di thread di Twitter. Kita Betul. juga nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi kan banyak versionnya. Nah itu yang kita rangkum adalah dari beberapa versi kita jadiin satu. Oh, yang Jadi kan masuk orang akal daripada ya. baca semua Satu-satu threadnya versi-versinya gitu. I like reading tapi nggak semua orang kan Ami suka. itu lah, comics, reading with gambar. I like riding. Oke, Yes. motorcycle. Motorcycle, kenapa muka lu langsung gitu sih? Nggak apa-apa. Kenapa udah lama enggak ya? Dari hobi bedah konspirasi sampai pernah dapat somasi lagi. Itu kan udah gue baca. Sorry. Riset konspirasi itu untuk bikin konten atau untuk membuktikan kebenaran? Nah, Apa dua-duanya? Enggak sih. Jadi kayak sebenarnya kita pun kalau ngebahas teori dan teori konspirasi atau kasus-kasus itu sebenarnya untuk entertainment juga. Oke. Jadi emang it's so fun untuk diskusi di comment section. Iya, Jadi iya. kita nggak harus necessarily tahu gitu apa kebenarannya. Malah yang lebih seru adalah kayak bikin konten-konten yang bikin orang diskusi. Makanya kita jadi komunitas ya. Makanya ada Neroris. Jadi setiap kali di video Neror itu Neroris tuh dapat apa ya kayak kesempatan buat ngasih tahu menurut kalian gimana di kolom komentar gitu Iya, kan. jadi kayak sangat-sangat engaging sebenarnya. Makanya kayak di setiap video I also ask gitu loh, kayak menurut kalian gimana? Apakah kalian tahu teori lainnya? Mulai besok setiap kali ending suruh tendang menurut kalian kalian gimana? gimana? Gitu. Iya. Apakah kita kurang hari ini Iya. atau gimana? Atau kayak menurut kalian gimana hari ini? Iya, gimana? Ya yang penting engagement rate-nya kan naik kan Iya ya. bener. Tapi ada nggak misalkan Nesi bikin ada salah satu konspirasi teori gitu. Tapi Nesi ngomong nih apa yang menurut Nesi benar? Jarang banget. Jarang banget. Jarang. Jadi itu biasanya kayak diskusi internal aja kayak kita ngerasa apa. oke. Tapi kita mencoba untuk kayak ini teori-teori yang netral ya. Jadi harus stay netral. Seru banget Setuju berarti ya. Tapi Nesi kadang-kadang pernah nggak kan udah banyak banget nih teori-teori konspirasi nih. Pernah nggak kayak gue nggak banget mau ngomongin konspirasi yang ini. Pernah Iya, apa nggak? iya. Ada beberapa teori yang nggak mau diomongin nggak? ada. Biasanya yang berhubungan sama Indonesia sih, sama kayak government gitu kita kayak takut. Untungnya di sini kita nggak banyak yang nonton jadi boleh. Ya. Tapi iya sih. Tapi kebanyakan ambilnya Amerika gitu ya. Iya. Soalnya orang-orang sono kagak ngerti lu ngomong apa ya. Betul. Dan juga berapa kali kita tuh dapat email setiap kita bahas kasus di Indonesia. Jadi kayak dari Email apa? keluarganya ini, dari adiknya ini gitu loh, yang kayak Adanya tersangka gitu ya yang disebutin. Emang tahu itu adanya beneran? Iya, Bisa aja emailnya baru bikin. enggak, tapi kayak emailnya bener-bener yang kayak Menjelaskan. tolong konten ini diturunkan karena keluarga kami sangat terganggu dengan gitu, kayak Oh, kayak beneran. Tapi diturunin aja videonya. anaknya rebel sejak dini. Enggak, lu tahu nggak gue udah lautin somasi 2 kali. Cuma email Iya, gini apa doang. ancaman emailmu berarti apa untuk saya gitu. Bukan gitu, Apa? tapi kan kita juga nggak ngambil kayak kita Menjelek-jelekan gitu. nggak mengkorek kayak personal problem, itu kan ada semua di internet dan kayak sudah dibahas sebenarnya di media-media yang kita rangkum jadi satu kan, jadi satu video. Jadi mungkin kejadiannya misalkan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu udah ada semua informasinya. Kita nggak yang kayak tahu nggak, aku denger dari sepupunya kan nggak gitu gitu loh. Kan iya, fakta iya. gitu Itu yang gosip kita namanya bahas. ya kalau itu Iya, ya. kita nggak ngegosip. Bukan kontroversi. Jadi Nesi balas emailnya nggak? Apa diemin aja? Ada yang dibalas, ada yang tidak. Enggak yang tadi itu, Yang tadi itu, yang kayak Dibales enggak yang tadi? dengan yang berat sepupu? hati, sorry, viewer is number 1. Enggak. Udah dimonetize nih, Bos. Tapi fun fact, Apa tuh? semua neror itu nggak ada yang bisa dimonetize, hampir semua. Hah, kenapa? Nggak bisa kan, controversial.
Oh, yang kontroversial gitu. Iya, kita nggak dapat uang dari neror. Dapatnya dari mana? Dari yang lain. Nesi buka lowongan kerja nggak sih? Bisa aja mancingnya apa? Ya kan nanya doang, Bos. Siapa tahu gitu. Nah, oke. Kita ngomongin soal konspirasi lagi nih. Iya kan emang selalu konspirasi. Iya, emang konspirasi ada singkatan dari ayo. Kondisi, piramid, paket terasi. Oke, mantap. Emang ada konspirasi di singkatan? Enggak ada dong. Nah, konspirasi ini kan Marco nih, Kak Nesi. Jangan senyum-senyum. Iya. Enggak senyum, Nesi yang senyum. It's about to go down. Oke. Kita tuh punya juga beberapa konspirasi yang kita pengen tahu. Mungkin udah pernah dibahas di channel Nesi kan, tapi Betul. mungkin kita pengen bahasnya di sini yang Oh, lebih ini yang leluasa. tadi kalian baru Google itu ya? Mana? Kapan sih Google? Enggak, Barusan. Google tuh apa sih? Aku nggak pernah denger. Aku nontonnya YouTube Kak Nesi doang. Iya. Oh, oke, baik. Teori konspirasi yang pertama dari Marco. Bang Marco, silakan. Jadi Nesi ya, dengerin ya, fokus ya. Katanya itu Candi Prambanan. Itu candi. Itu candi. Enggak. Jadi tahu nggak sih yang apa lo? Udah lagi gua. Bundaran HI. Bundaran beneran. Itu kan tadi baru dibahas ya nggak sih? Tadi gue yang ngasih ide nggak sih? Iya, Bundaran HI. Nesi pura-pura lupa. Ya, Bundaran Tidur dulu. Tidur. Oke. Oke, bangun. Nah, Bundaran HI itu Illuminati. Kenapa coba? Buletannya itu mata. Buletannya itu mata kan Nesi ya? Buletan HI, iya nggak lo? Jangan nanya gua, lu ngobrol sama Nesi. Lu bantuin gua. Sorry banget gua udah bantu yang ini. Gua mau kelihatan goblok juga. Lu yang bilang Illuminati. Nesi ya? Iya Nesi, gimana? Nesi iya nggak sih? Iyain aja please. Nggak tahu, itu kan kayak teori bahwa Teori. kayak dari atas katanya area situ tuh kayak menunjukkan banyak tanda-tanda Illuminati gitu. Gitu, coba tanda-tandanya menurut Nesi apa aja? Nggak tahu, Google aja. Google apa sih kan Nesi? Kita soalnya cuma nonton Nero. Iya, kan aku nerois. Iya. Tapi kan Kak Nesi ini jarang banget bahas soal Indonesia ya. Kayak takut apa? Takut disomasi lagi Kak? Itu satu. Nggak juga Takut di sih. penjara? Iya, takut aja kayak menyinggung nama-nama besar gitu loh. Tapi kalau itu... Soalnya di Indonesia tuh kayak powernya orang nggak tahu nggak sih Iya, kayak kalau benar, kaya benar. banget. Iya I don't know what sih. they can do. takut banget ya. Tapi ada konspirasi teori yang menarik nih. Apa tuh, Bos? Katanya di Indonesia, di Gedung Putih Indonesia, Hah? dan Monas dan segala macamnya, itu tuh presiden punya jalan bawah tanah. Pernah denger nggak? Pernah dengar itu malah katanya di bawahnya Bundaran HI itu juga ada ruangan, katanya ruangan rahasia gitu. Iya. Kita boleh datang apa nggak? Iya, itu kan teori ya. Oh teori kan Kita emang. boleh datang kan, itu cuma teori. Siapa yang kalau dibuka untuk umum gitu boleh. Iya belum tahu Tapi kan pasti ini apa enggak katanya. kan. Katanya. Iya, gue juga pernah dengar katanya ada yang menghubungkan di antara kayak Monas, gedung DPR sama apa gedung presiden gitu, itu ada yang nyambungin di bawah-bawahnya. Oh jalur evakuasi mungkin ya. Mungkin atau mungkin buat pertemuan lewat bawah gitu. Misalkan Gempa. presiden bukan, Bang. Presiden nih, dia harus di Gedung Putih pada jam berapa, tapi 15 menit atau 20 menit kemudian dia harus di DPR. Jadi lewat bawah situ. Itu Katanya. itu jalanan atau bisa mobil lewat tuh? Next question ya, Nesi. Nah, ini ada konspirasi yang menarik. Susah banget. Capek banget Dani. Iya kan konspirasi. Iya katanya ya udah gue juga nanya dong. Kagak tahu, katanya ada jalan doang, udah gitu yang gue tahu. Ih jalannya kecil apa gede? Gak tahu. Iya, Oke. tapi maksud konspirasi Indonesia tuh banyak banget yang. Tapi maksudnya gede gak sih? Nggak usah dilanjut. Ya tapi bener ya Nesi ya kalau kecil masa dia suruh lari. ya bisa jadi ini tau gak sih yang di bandara yang jalanan pakai eskalator cepet gitu? Tapi dari Monas Ya naik sepeda. kemana? Ke DPR. Pak Jokowi. Kayak iya kamu dapat sepeda. Kalau menurut gua nggak gitu besar, nggak gitu kecil. Tapi- Ini teori gua. Tapi bisa naik motor kali ya? Bukan motor. Lu tau gak sih mobil golf? Ah, Iya. iya udah dimodif belum? Bagi. Udah, iya bagi. Mana? Jadi kalau menurut gua, petinggi-petinggi negara tuh bisa lewat kolong situ, ada mobil golf, sama ada lapangan golf kadang-kadang. Terus tinggal di post influencer gitu kan, kayak iya sering. Kadang-kadang ada kedi-kedinya juga gitu yang kayak, "Hi, bapak." Gitu. Hashtag grinding.
Iya gitu kan, mungkin aja dia anak Blok M gitu, pangkol, Jaksel lain never ya. know man. Tapi iya itu ada konspirasi. Oh, Nah iya. konspirasinya banyak lagi yang seru. Kayak let's say ini yang paling hits di dunia menurut gua. Di dunia apa di Indonesia? Di dunia. 9/11 9/11. was an inside job. 7-Eleven. Bukan bang, itu Slurpee. Tapi katanya kejadian. Betul tuh konspirasinya tuh. Iya kejadian Yang- si Twin Tower itu adalah sebuah inside job. Itu assassination sebenarnya. Si Presiden Bush ya? Ya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi itu masuk akal sih. Kenapa? Itu buat itu buat apa sih? Jadi kita kan pernah bahas juga di Neror Iya, tentang iya. 9/11 itu, dan banyak banget hal-hal yang fishy gitu loh, kayak misalkan waktu Bush waktu itu terjadi semuanya, dia lagi baca buku nih. Buku anak kecil. Iya sama anak kecil kan, Iya. tapi bukunya kebalik, yang kayak dramatis, nggak masuk akal gitu loh. Tau nggak? Yang kayak dia baca buku, tapi bukunya kebalik kayak karena Mungkin dia aja tidak cover fokus. depannya itu kebalik. Iya. Cover dalamnya sama. Salahin yang ngeprint. Tapi banyak banget hal-hal terus lainnya. apa lagi? Kayak orang yang punya gedung itu, Heeh. pada hari itu nggak datang kerja. Terus anak-anaknya semua satu keluarga tiba-tiba nggak datang juga masuk ke gedung itu pada hari itu. Terus ada yang ambil insurance, kayaknya yang bikin salah satu gedungnya itu ambil insurance cuman 2 bulan apa berapa minggu? 2 minggu ya sebelum semuanya Gedungnya runtuh. jadi. Gitu. Jadi Jadi kayak insurance banyak banget bangunannya hal-hal kayak Dapat gitu. duitnya. Dan juga itu kan what started the war. Itu kan alasan kenapa akhirnya mereka datang ke Afghanistan ya untuk memulai perang. Terus menurut Nessie itu konspirasi beneran atau bukan? Atau emang kayak kecelakaan? Tapi di hijack kan? Katanya di hijack juga ya pesawatnya. Di hijack. Ini nggak masuk akal ya. Ini pesawat runtuhin satu gedung kan. Iya. Hancur nih gedung. Tapi paspor salah satu hijackernya ketemu. That makes no sense. Kan harusnya kebakar ya. Iya, mestinya hilang dong. Tapi kayak ditemukan, oh ini salah satu hijackernya, ada pasportnya. Pasportnya dari? Iya di runtuh-runtuhan Afghanistan itu. gitu? Iya kayak salah satu negara itu. Oh. Banyak deh yang kayak gitu-gitu tuh Konspirasi yang gak masuk banget akal. ya. Karena ini kayak kejadian paling besar di dunia waktu Iya, itu. waktu itu. Tapi kita juga kayak harus hati-hati karena ngomongin ini kan banyak banget korbannya. Iya. Kita nggak mau kelihatan kayak nggak sensitif banget, orang beneran mati loh gitu. Iya. Bukan mati, meninggal loh. Meninggal. Sensitif juga nih saya nih. Tapi itu menurut gue itu hal yang seru sih, karena itu menurutku nggak selesai gitu loh dibahas. Nggak selesai, betul. Setiap 9/11 pasti ada lagi pembahasan itu. Kayak Iya, gitu loh. iya. Kayak nggak mau orang-orang tuh nggak mau give up tentang faktanya gitu loh. Yang kayak that's not what happened actually gitu loh. Yang kayak mereka masih Soalnya banyak keras banget banget yang gitu loh. aneh kayak misalkan Janggal banget ya. Iya si gedung yang runtuh itu tuh kayak nggak, that's not how it's supposed to be. Kalau Iya, misalkan iya, iya, ditabrak mestinya dia lewat aja, nggak meruntuhkan satu gedung, itu tuh kayak demolition. Iya, katanya kayak di ada bom. detonator Iya. gitu yang ding gitu Dan kan. orang-orang yang ada di gedung itu hari itu tuh bilang bahwa di dalam tuh ada bom. Mereka denger dok gitu. Oh. Yang masih survive gitu Iya, ya? yang masih survive yang lari dari lantai paling bawah. Itu bilang kalau mereka denger bom di dalamnya. Sebelum itu semua Bom runtuh. demolition gitu loh. Iya. Konspirasi. Ternyata Teori konspirasi konspirasi. itu seru ya untuk kita berdiskusi. Daripada nongkrong kayak ngomonginnya apa? Ngomongin antara agama, cinta. Ujung-ujungnya ngomongin kayak Mobile Legends ya Mobile Legends. Enggak ya? Marco hangoutnya sama siapa sih? Sendiri. Sendiri. Oke, apalagi konspirasi yang menarik ya? Mungkin tentang katanya sebenarnya USA itu nggak pernah landing di bulan. Oh, si Neil melandai. Armstrong. Neil Armstrong katanya nggak pernah ke bulan. Itu banyak banget konspirasi tuh. Ada yang dibilang katanya harusnya kalau kamu di bulan itu kamu nggak punya bayangan. Dan nggak bisa berkibar bendera lo. Iya nggak ada angin katanya. Kayak gitu-gitu. Ini Nesi pernah bahas juga. Iya, tapi banyak banget yang debunk sih, kayak Di bank apa di bank? debunk Di tuh bank kayak tuh di sana. Oh, nyimpen duit dong. Iya. Di bank. Kenapa di bank? Ada di bank, sini bank, sini bank. Apa di bank apa sih? Nggak usah sosok Inggris dah. bilang kalau itu nggak benar. Artinya berarti emang ke bulan. Dibungkam. Membungkam. Oh, faktanya. Dibungkam, Nah. dibangkam. Oke terus. Iya Nesi, kenapa dibungkam waktu itu ya? Iya. Terus saya dulu. Kayak orang-orang yang ngerti fisika ada yang bilang kayak bayangannya tuh ada di sini gini gitu loh yang kayak. Oh, oke. Tapi Mungkin pakai tripod.
orang-orang yang percaya teori konspirasi itu juga bilang bahwa kayak waktu itu kan ada kompetisi tuh antara Rusia dan Amerika. Betul. Dan tiba-tiba mereka mampu tuh Iya. ke sana gitu. Jadi katanya gitu Rusia tuh udah satu step lagi buat jadi negara pertama yang ke bulan, tiba-tiba Amerika duluan. Iya. Kok bisa tiba-tiba mereka duluan? Itu yang jadi pertanyaan karena mungkin kayak Amerika merasa terancam ketika Rusia dia udah beneran akan melakukan itu. Kita cari cara bagaimanapun kita harus jadi yang pertama gitu. Teori. Nggak mau kalah banget ya Amerika. Ya gitu, mungkin dia Virgo. Woi. Kok jadi Virgo? Nggak mau kalah. Dan ditambah kayak abis melanding pertama tuh kayak butuh puluhan tahun sampai akhirnya Nyoba lagi kan kesana Iya lagi. nyoba lagi gitu. Kalau misalkan emang mereka berhasil, kenapa nggak abis itu mereka ngirim-ngirim Iya, orang aja? tiap 3 tahun kayak pulkam mah ke bulan. Welcome ke bulan. Iya. Terus apa lagi lo? Lu dong nih gue mulu nih. Lu kayak cuman nguping tau gak sih? Ada 2 orang ngobrol lu nguping. Ih parah banget. Gue temen-temen yang kayak iya gue gabut gue nggak ngerti terus kayak tapi seru banget nih cerita nih gitu. Apa lu emang gak punya teori konspirasi Kak? Yang lu dengar gitu at least. Ini alien Alien. di dunia ini itu ada alien apa enggak? Itu kan konspirasi. Nasi jangan ketawa please. Ini gue nanya serius. Konspirasinya apa? Alien ada. Yang ini tau gak? Yang cups-cupsnya itu ada Tapi bulat-bulatan itu sekarang loh. di Indonesia tuh banyak banget yang bingung deh kayaknya teori konspirasi itu apa. Emang konspirasi apa ya? Penjelasan untuk segala orang yang nggak tahu teori konspirasi itu apa. Emang teori konspirasi apa? Konspirasi itu datang dari bahasa Inggris conspire, tau nggak? Iya, Kayak iya. sama Iya, kan sama conspire. conspire. Bahwa kayak ada Pemahaman. dua pihak Lu diem dulu. yang merencanakan sesuatu yang jahat. Hah? Iya, dan itulah teori konspirasi. Dua-duanya jahat. Plannya yang jahat. Oh, Jadi mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Itulah teori konspirasi, bahwa ada teori ada orang-orang nih yang menyembunyikan sesuatu yang jahat. Menjembunjikan. Apa yang ngomong apa sih lu? Ada 2 orang yang menjembunjikan. Ada pihak-pihak yang menyembunyikan sesuatu Faktanya yang jahat gitu ya. gitu. Oh, Itu oke. teori konspirasi. Jadi kalau tadi kayak teori konspirasi tentang Kayak 9/11 terowongan di kolong HI nggak konspirasi ya? konspirasi dong. Menyembunyikan jahat? sesuatu. Tapi jahatnya apa? Jahatnya Nggak bisa tahu. aja. Ayo kena Bisa. bui nih. Mending diem. Iya nggak jahat. Iya. Nggak jahat. Kan Indonesia negara baik. Baik. Dengar-dengar di Malaysia. Waduh. Mau negara lain. Oke, jadi soal konspirasi. Tapi tahu nggak sih yang ini Nesi yang alien pakai cup itu kasih Crop tanda circles. crop circle gitu. Itu beneran ada alien yang bikin kayak Pernah gitu. dibahas nggak? Nah, kalau teori konspirasi tentang alien adalah bahwa katanya government Menyembunyikan, itu menyembunyikan keberadaan. fakta bahwa sebenarnya ada Area other world 51 gitu. kan? Iya, kayak Area 51. Gitu, itu Tapi teori. percaya apa enggak? Konspirasinya. Tapi percaya apa enggak Nesi? Ada alien. Nggak tahu ya, tapi kayak kalau dipikir-pikir universe sebesar ini Masa apakah- cuma yang Cuma di hidup bumi. cuma Iya, bumi iya. doang? Iya kan? Dan gini, kita diajarin oleh Tuhan kita masing-masing bahwa jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu, ya nggak sih? Iya, masa alam semesta segede ini disia-siakan? Iya, mubazir dong. Heeh. Ya nggak sih yang kayak ini tung gitu kan. Ada Milky Way. Apa hubungannya? Enggak, maksudnya galaksi kan banyak nih. Kenapa Milky Way? Emang Milky Way apa? Gue mau sosok kalian aja kayak Bima Sakti, Milky Way gitu kan. Terus kenapa cuma di bumi doang yang makhluk hidup gitu? Bisa aja di luar galaksi sana. Katanya Atlantis itu ada di Indonesia ya. katanya. Dufan. Iya sama koala-koala tuh. Katanya Indonesia tuh sempat dimusuhin sama seluruh negara karena banyak orang-orang Atlantis yang tinggal di Indonesia. Gue nggak tahu nih yang ini. Yang- Fakta apa bukan? Iya apa? Gak tahu lagi, padahal gue pernah bahas Atlantis. Lu Balik lagi ke Nel. tim research lu coba deh. Tim research coba Kenapa deh. dimusuhi? Karena orang dipercaya bahwa orang-orang Atlantis itu jauh lebih pintar, jauh lebih advance dan segala macam. Makanya Indonesia tuh jadi ancaman buat seluruh dunia. Karena kan Atlantis tenggelam. Katanya tenggelamnya di Indonesia.
mereka takut Indonesia jadi negara yang paling advance gitu. Jadi waktu itu sempat dimusuhin. Terus what happened? Nggak tahu kan, gue kan tahunya setengah-setengah ya kan. Gitu. Kan negara cuma oh gitu. Pantesan negara-negara kita suka ikan ya. Kan Atlantis makan ikan. Make sense dong. Emang Atlantis apa? Negara di bawah laut. Enggak kan? Kan dia negara tenggelam kebetulan. Iya, jadinya hidup menyesuaikan, adjusting. Enggak kan? Atlantis apa? Apanya sih? Atlantis itu adalah cerita yang diceritakan oleh Plato bahwa dulu tuh berapa ribu tahun yang lalu itu ada satu satu wilayah yang isinya tuh sangat-sangat advance. Mereka tuh udah sampai ke tahap level yang udah melebihi dari melebihi seluruh dunia gitu. Kayak Black Panther gitu ya? Iya, kayak Wakanda. Kayak Wakanda gitu. Nah, tapi karena mereka saling berantem terus kayak banyak yang egonya tinggi dan akhirnya tenggelam. Oh, oke. Akhirnya kehapus tuh Atlantis. Oke, ya jadi Atlantis emang negara advance katanya. Tapi gua nggak tahu ada teori soal kenapa mereka tenggelam nggak? Katanya sih karena mereka saling kayak egois. Iya, egois satu saling sama tanding lain. dengan negara sendiri. Soalnya Ini tumpah mulut. Tenggelamnya itu ditenggelamkan oleh Tuhan atau tenggelam? Oh iya. Oh, karena pada bawel gitu ya. Tapi ini kayak ribuan tahun yang lalu ceritanya. Tapi percaya ada Atlantis? Aku percaya. Karena kenapa di dalam bumi ini 80% itu air. Dan kedalamannya itu tidak bisa kita tahu karena belum ada orang yang pernah sampai ke titik di bawah permukaan laut. Jadi menurut gue percaya ada makhluk-makhluk lain yang belum kita tahu juga di bumi ini. Kalau menurut gue sih ya, gue percaya bumi itu melakukan sebuah evolusi. Anjay. Ya kan, jadi akan terus berganti mungkin kita let's say pada tahun kayak sekarang kita bisa ngelihat gitu loh kalau lihat di peta dunia itu kontinennya udah nggak sama seperti tahun 97 let's say Betul, gitu betul. ya kan Gerak udah pada semua. shifting dan segala macam. Mungkin aja sebelum peta diciptakan dulu tuh lebih banyak land apa sih daratannya mungkin lebih emang lebih udah advance dan segala macam dan mungkin aja beneran emang ada yang tenggelam. Bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Mungkin kayak ini kasarnya ya. Tuhan tuh lagi nge-restart si bumi ini. Riset. Iya, lagi nge-reset buminya. Itu kayak lagi dikontrol. Kayak gue ulang dari nol lagi. Sebenarnya kita nggak 2000 tahun. Kayak waktu itu loh. Waktu zaman hewan T-Rex. Itu kan ada T-Rex. Ada meteor jatuh yang supaya mengulang lagi dunia baru loh. Iya benar. Nah itu bisa jadi kontinen. Berapa kali kan? Berapa kali kan? Emang berapa dua kan? Kayak pernah yang Ice Age. Ice Age. Ya kan? Oh iya Ice Age sama yang Terus meteor. Terus meteor. Ada beberapa gitu. Iya. Iya tuh jadi menurut gue itu kalau bumi itu umurnya tuh kayak nggak 2000 tahun. Lebih ya, bisa jadi 4000-an. Siapa tahu udah ratusan. Tapi kalian pernah denger nggak teori Apa tuh? tentang bahwa kita ini semua hidup di simulasi? Hah? The Sims? Kayak The Sims. Maksudnya gimana tuh? Iya kalau ditilang The Sims. Damai pak. Wah. Ini menarik. Kita hidup di sebuah simulasi. Maksudnya? Jadi teori ini datang dari banyak saintis. Jadi banyak saintis dunia yang percaya sama teori. Kayak Elon Musk. Elon Musk tuh percaya bahwa ada kemungkinan yang sangat besar, kayak 90 berapa persen dia percaya bahwa kita ini sebenarnya hidup di dalam sebuah simulasi yang diatur sama sesuatu yang jauh lebih advance dari kita gitu. Oh kita kayak misalnya kalau bebek-bebekan ya misalnya ya anggapnya. Enggak kayak. Oh enggak ya. Kayak gini. Sekarang kalian main video games kan? Iya. I know Marlo plays. Iya. Nah, kalian lihat seberapa beda games dari 10-20 tahun yang lalu sama hari ini. Dimana kayak karakternya tuh udah lebih realistis banget kalian kayak Iya. VR segala macem kan. Nah, what happens ketika pembuat game-game itu mampu bikin karakter yang percaya bahwa mereka itu hidup di dalam dunia itu sendiri. Kayak ada filmnya si ini. Dan sorry. kayak Elon Musk itu percaya kayak ya eventually kayak mungkin nggak sekarang 100 tahun dari sekarang mungkin
kita mampu nih bikin game-game di mana karakternya itu percaya bahwa mereka beneran hidup di dalam game itu. Walaupun kita nggak tahu, mereka nggak tahu nih kalau mereka dimainin kan. Tapi mereka percaya bahwa mereka hidup. Nah, kalau itu bisa terjadi sampai kayak di 100-200 tahun dari sekarang, apa yang bilang bahwa kita sekarang ini bukan produk dari sesuatu yang jauh lebih advance dari kita. Seperti saya bilang tadi, Bima Sakti dan Milky Way. Aduh, lu stop dong Bima Sakti. Tapi menarik loh, maksud gue kayak misal. Masuk akal sih ya. Kayak ada sebenarnya ada satu orang nih, let's say gue bikin game kayak let's say taruhlah kita di The Sims. Tapi di selama The Sims itu mereka tuh punya jiwa sendiri, punya pola pikir sendiri dan segala macam. Misalkan kalau di The Sims gue bilang go to work gitu. The Sims go to work. Dia worknya jadi apa, scientist gitu. Nah udah jadi ya kalau kita lihat ya dia cuman ke kantor scientist, sementara di hidup aslinya dia beneran ke kerja, dia ngobrol sama coworkernya. Lu tahu yang di sini ngomong beli beneran. Sebenarnya mereka ngobrol beneran. Iya kayak apa kabar lu sob, udah lama gak ketemu. Itu kan di The Sims tuh ada yang kayak dipercepat gitu kan. Ya mungkin 1 menit di hidup kita itu kayak cuman berapa milisecond di sana gitu loh. Itu teorinya itu. Let's say mereka main game selama 1 jam nih Kak. Tapi 1 jam itu sebenarnya 4.000 tahun di gamenya. Kayak gitu kan bisa. Anjoy. Iya. Iya juga ya. Itu jadi kayak, dan mereka percaya kayak kalau misalkan udah sampai di level itu, berarti kan bakal ada alternate realities nih. Jadi kayak bakal dunia-dunia yang lain gitu. Ya sama sebenarnya sama kayak kita gitu. Kita nggak tahu sebenarnya apakah. Juga. Dan yang paling menarik adalah waktu gue ngerjain video itu kan, banyak banget orang yang di comment section tuh langsung kayak enggak, kita harus percaya sama agama segala macam kan. When in reality kalau kalian pikirin lebih jauh ya, it also aligns kayak kita punya Tuhan nih. Kita nggak tahu kan dia cuman maha besar, dia adalah sesuatu yang jauh lebih advance. Kita nggak ngerti cara kerjanya Tuhan. Betul. Bisa aja. That person is the game master. God is the game master. Dan yang ini menurut gue yang menarik ya. Iya. Kan ada banyak kepercayaan juga nih. Ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan C, dan ada agama-agama lainnya. Itu sama aja kayak company. Iya. Lu EA Sport, lu Bandai, lu Namco, dan segala macam. Ada yang bikin Gundam, ada yang bikin Pet Label, ada yang bikin. Advance sekali pemikirannya. Sorry banget. Terus apa lagi Nesi? Nagih lagi. Iya, sorry. Lain kali gue kayak gitu, gue kalau mau ngapain, papi bub aku di game. Iya. Tapi anjing make sense banget sih. Iya sih. Oke. Ini kayak bener-bener kayak The Sims, tapi bukan Sims yang satu orang, tapi Sims yang bikin Sim City gitu. Sim City gitu, yang kayak yang bikin orangnya, bikin gedungnya, bangunannya, semuanya. Sampai ada yang bikin kayak, tau ada di game, ini gue kayak gabungin di game, ada game yang lu jadi Tuhan, lu bisa bikin tsunami, bikin hujan, gitu-gitu loh. Nah, iya, bisa aja itu kita. Sebuah simulasi itu. God damn. Tapi ingat Tuhan Yesus adalah jalan. Selipan Roh Kudus. Kristenisasi lagi kan gue nih, aduh. Kegunaan skill riset untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Wow. Kegunaan research. Udah riset aja Research. You know me. Penting untuk ya sebenarnya kita semua riset nggak sih? Mungkin skalanya Jujur beda-beda ya. Lo masa kayak kalau misalkan mau tahu informasi bukannya hal pertama yang lo lakuin? Nanya itu research ya? Iya, nanya pun research, baca research. Nanya ke teman-temannya, dia tuh suka apa sih? Iya. Itu riset. Kayak dia suka gua apa enggak ya? Nah. Apa makanan favorit dia? Itu stalking. sorry. Benar juga sih itu stalking. Iya, tapi research berarti berguna untuk keseharian kita juga ya. Apakah Nesi menganggap diri Nesi itu ahli research? Enggak lah. Oh enggak. Beda lah kayak skalanya sama researcher gitu kan. Itu emang kerjaan mereka. Emang kerjaan Nesi apa? Konspirasi. Menyebar fitnah. Astaga naga. Akhirnya jujur. Boleh nggak? Yang Nesi ngomong kerjaan saya menyebar fitnah, nanti kita crop, kita viralin gitu. No. Kayak mau tahu fullnya, nonton disuruh. Biar booming. Padahal kayak cuma 1 detik ngomong ya, tapi nggak penting banget, nggak apa-apa deh. Oke. Soal konspirasi lagi. Selalu nih kok. Kalau gue tuh sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, tuh gue tuh suka banget tentang
konspirasi mengenai, bukan konspirasi deh, jangan konspirasi karena konspirasi itu kan jahat. Pernyataan. Enggak, teori deh. Oh, teori. Teori-teori yang menyebar di Indonesia tuh gue suka banget. Contohnya? Kayak contohnya ada di suku apa, let's say suku Baduy gitu. Suku Baduy ternyata punya 6 layer gitu, 5 layer. 6 layer apa? Ada ini ya, kayak Tingkatannya kasta. Enggak kan gede nih wilayah. Oh, Terus kayak ada- AOT. Iya kayak gitu. Nah, jadi anime. Wall of Maria misalkan layer satunya itu kayak entrance-nya itu boleh masuk si orang-orang Pedagang ini. dan gitu-gitu ya. Terus yang kedua wisatawan, ketiga itu presiden. Nah, keempat, kelima, keenam, ketujuh nggak ada yang boleh masuk gitu kecuali lahir di situ. Kan ada teori kayak gitu juga. Nah, itu menurut gua sebuah hal yang menarik gitu loh. Iya, tapi Nancy pernah ngomongin teori-teori Indonesia nggak? Ada beberapa ya? Tapi apa nggak ya? tapi nggak lebih spesifikasi gitu ya? Nggak inget lagi. Ai apa ai? Ai apa? Ai. Oh, Gunung Padang. Oh, Gunung Padang tapi kita belum jadi ya? Belum, Jadi belum, videonya. belum. Iya, itu ada teori bahwa Gunung Padang itu sebenarnya adalah piramida. Piramida. Piramida, Iya. tapi kan adanya cuma di Mesir. Nah, menariknya adalah kalau misalkan itu beneran piramida, yang berarti semua histori yang kita tahu bahwa kayak apa namanya? Candi. Bukan komunitas, apa sih? What's the word? Suku. Bukan suku, apa? Ras. Society. Hierarki. Iya, society pertama yang ada di dunia itu berarti bukan ada di Mesir, Bener kan? melainkan di Indonesia. Indonesia. Emang Nah, society kan emang. Bener gak sih society? Bener emang. Bener, emang. bener, Suku bener. pertama itu Bukan kehidupan. Ya Allah. muncul. Covid nih weh. Gak. Oh, berarti piramid pertama itu di Indonesia. Nah iya, ini Bisa tahu, salah satu. ini maksudnya tahu dari mana itu piramid pertama? Enggak, jadi itu sebenarnya gunung atau kayak jadi ada satu bangunan yang belum uncovered gitu. Bentuknya tuh ada kayak tangga-tangganya, Oke, terus kayak bener-bener sama sisinya. Ini di Gunung Pandang nih. Gunung Padang. Padang. Kayak Picu Micu apa lo? Pak Machu Picchu. Iya kayak Picu ya gitu Machu Picchu kan? Pacu Micu tuh. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut bisa nanti nonton Neror Iya, tentang Gunung kalau Padang. kita Iya. Kalau kalian mau tahu tentang cewek Padang bisa ke Maroko. Lo wacot. Kalau saya diajak makan ayam Padang. Iya, suka-suka lu. Oke, ada lagi nggak Nesi yang menarik menurut Nesi soal Tangkuban perahu. Kenapa Itu benar ditendang nggak? Itu teori juga tuh. Iya nggak? Enggak ya? teori Itu konspirasi ya? Oh. kenapa ditendang tuh jadi gunung? Skip ya kalau gitu. Oke, sorry deh. Justice. Gue nggak tahu teori konspirasi apa aja. Ini Hitler tinggal di Garut. Bener nggak tuh? Mati di Garut ya katanya? Mati di Garut. Lagi bikin somai. Kagak, lagi jadi pangkas rambut loh gitu. Iya. Bikin dodol. Bikin dodol lama lagi potong rambutnya di Asgard. Wah, Iya. enggak yang ininya. Asli Garut. Kan ini numbuh nih, potong lagi. Oke, tapi bener apa enggak? Iya. Valid enggak? Valid nggak? Jangan ketawa. Kayaknya. Dan Enggak ya? ketawa. Stop senyum-senyum. Cause it's about to To go down. Enggak ya? Kayaknya Hitler nggak orang masuk akal deh ya nggak sih? masuk akal lah. Bisa Dia kan jadi. waktu itu bunuh dirinya pakai cyanida terus Katanya. dilihat sama semua orang nggak sih? Ngomongin cyanida, ayo dong pecahin dong kasus tentang cyanida waktu itu, jangan Iya. dibungkam dong. Kita pernah bahas itu. Aduh, demi- menarik sekali nih. Iya, udah pernah bahas kan. Terus menurut kalian? Kayaknya bener deh yang di penjara ya itu yang melakukan. Dia ya. Ayo usut lagi deh. Iya, tapi Hitler nih. Katanya. Balik lagi ya. Katanya Hitler itu yang dibunuh itu tuh double bodinya. Ya Iya. apa sih? Doppelgangernya. Iya, yang mirip Ada yang mirip dia. Ada yang mengatakan waktu itu Hitler ada meeting di mana dan di negara mana dia bisa datengin dua-duanya. Iya. Ada fotonya. Ada fotonya. Tapi kita nggak bisa nampakin karena kita belum research. Iya. tapi ada, jadi gue pernah nonton salah satu video juga. Jadi ada dia ngasih tahu faces of Hitler. Oh, beda-beda Iya, ya. di setiap Oh, yang fotonya berbeda-beda. mukanya beda-beda. Jadi Hitler tuh bukan satu orang, tapi mukanya bentuknya ada yang lebih mancung, ada yang matanya lebih turun, ada Rambutnya yang lebih pendek. Iya, gitu-gitu yang kayak itu habis potong rambut sih, Bang. Oh iya juga Tapi sih. dia Itu maksudnya kayak teori Paul McCartney gak sih? Oh, yang Iya. harusnya dia udah meninggal ya? Iya, yang katanya dia di replace sama orang Orang aja yang lain. mirip.
Katanya. Yang Beatle kan? Iya. Beatle. Kampung banget aja yang Beatle kan. Beatles. Iya, The Beatles. Tapi percaya nggak ada doppelganger itu ada dan bisa menyerupai kita nggak? Ada yang bilang katanya kita punya 7. 7 kembaran ya. Yang bener-bener Omongan anak SD persis. nggak sih? Ya sorry mungkin otak gue anak SD. Kita cuma tahu konspirasi itu doang. Tapi Nasi percaya nggak ada doppelganger yang bener-bener sesuai plek-plekan sama kita? Mungkin muka sih mirip, mungkin itu possible ya, karena kayak ada Foto-fotonya. Genetik ya? 7 miliar orang di bumi, masa Iya. Iya, semuanya mukanya Masa Tuhan nggak pernah beda. copy paste ya? Iya. CTRLC, CTRLV, CTR. Iya sih. Iya juga ya. Terus apa lagi lo? Konspirasi. Seru nih konspirasi. Kan. Kalau Marlo mirip siapa? Emang Mirip siapa? Menurut Makanya nanya. Nasi mirip siapa? Mana Pasti sih mirip banyak. siapa? Pasti kan banyak kan Mana yang sih mirip siapa? Coba apa yang terlintas pertama kali kalau Nasi kayak ih Marlo, oh mirip dia ya. Marco. Bohong banget. Pakai lagi deh jaketnya kan. Bohong banget Nasi. Gitu ya, gitu. Oke. Cie. Bisa dilakukan untuk mengetahui seluk-beluk gebetan dengan gue mau baca endingnya. Kalau stalking gebetan itu harus research apa aja menurut Nesi? Iya. Itu bukannya jagonya Marco. Jangan rese dah, jangan rese. Maksudnya dalam point of view seorang yang suka meriset konspirasi Iya. teori gitu. Iya. Kalau misalnya nih, gue mau deketin cewek nih, gue harus research apa aja dari sisi cewek. Kalau sisi tipsi nyanyi. Nggak ngerti kan? Sama gue juga cuma tahu sisi tipsi doang. Oh, yang tadi ya? Kita baru dengar. Anyway. Iya, anyways, busway, fade away. Apa ya? Nggak tahu. Research apa kayak misalnya kayak ya gue mau di stok tapi nggak mau terlalu ngebet. Jadi stoknya kayak makanannya. Ngapain stok sih? Bukannya kayak harusnya? Kan kita insecure ya. Bukannya harusnya kayak natural aja gitu. Kalau tertarik ya tertarik. Tapi oke, ngomongin natural nih. Emang zaman sekarang itu gimana cara kenalan sama orang baru? Nah, itu coba ajarkan. Jadi gini, saya yang ngajarin deh. Karena saya tim dating apps ya. Cara kenalan sama orang baru itu lebih baik kita mengerucut ya. Kita pakai sistem mengerucut. Oh, piramida terbalik. Piramida terbalik. Oh, Dari pertanyaan-pertanyaan general tentang seputar kehidupan dan seputar dunia ya, kita mengerucut langsung ke titik pokok permasalahan. Yaitu Kapan mau diajak jalan? bukan maksud Bukan gue ya? tuh ini di saat-saat genting seperti ini ya. Iya lo. Gue sampai sekarang itu masih nggak tahu cara kenalan sama orang yang baik dan benar seperti apa. Kalau di TikTok kayak nyanyi-nyanyi terus nice to meet you, mucho gusto gitu loh. Waduh kurang ya. Ini kenapa cewek ragu sama lu? Ya, ini kenapa mereka ragu? Kok puas banget sih? Masa mucho gusto, nice to meet you, suck my dick kok. Enggak, maksud gue gini, misalkan let's say kalau di tempat umum gitu, let's say misalkan ada Nesi nih, Nesi lagi beli kopi nih. Kita nggak kenal ceritanya. Kita nggak kenal ceritanya. Terus gue lagi duduk baca buku ya, isi buku banget nih gue kan. Iya. Alkitab gitu gue Konspirasi. baca. Gue lagi baca Alkitab gitu misalkan di iya. coffee shop kan. Ada Nesi, ih mantep nih gitu kan. Gue gimana cara kenalannya? Gimana? Ya hai lah. Nah, Gue nggak berani sih jujur. dari lu Gua nggak berani. apakah mendatangkan ke orangnya terus kayak halo boleh kenalan nggak, itu baik atau enggak? Nasi, menurut lu awkward nggak kalau kayak tiba-tiba ada cowok nggak kenal, Dateng tiba-tiba kayak lu. Nasi, boleh kenalan Nesi. nggak Iya Nesi, kan nggak kenal, nggak Nesi, aduh anjing apa neroris lu ya? nggak kayak halo boleh kenalan nggak, menurut lu dari pandangan cewek itu kayak apaan sih lu freak? Enggak kok. Bohong banget. Enggak deh, kayaknya enggak apa-apa deh. Bohong banget. Masa sih? Kayak kalau tiba-tiba boleh tukeran Instagram nggak?
Itu sedikit aneh sih kalau misalkan tukeran Instagram. Tukeran nomor. Kalau tukeran Instagram kayak gue takut deh kayak. Kalau kayak cuman kayak sorry tadi gue ngeliat lu dari kejauhan aja. Lu sendirian. Enggak, jangan gitu sahabat. Itu lu berarti udah mengintai dia cukup lama gitu loh. Kayak nanya dulu lu sama siapa kesini. Iya, sorry. Memastikan. Tapi lebih enak kayak di coffee shop atau di tempat-tempat minum. Tempat minum coffee shop juga sih. Maksudnya tempat minum beralkohol. Aduh. Kebetulan gue nggak pernah ke Gue juga bar nggak dan pernah ke tidak bar minum sih. alkohol. Nggak minum alkohol juga. Jadi Nggak minum tahu. alkohol itu nggak harus kayak nggak ke bar. Ngomong Tapi apa? gue nggak ke bar. Nggak ke bar juga ya. Berarti lu coffee shop doang ya. Minum kopi juga kan tapi? Enggak. Teh. Minumnya apa sih? Air. Ya tapi coffee shop lah ya anggapannya. Oke, coffee shop. Kalau ada yang datengin kayak hai, boleh kenalan nggak? Kayaknya oke deh. Terus kalau misalnya gue mau kenalan lebih, either Sabar dulu, lu kan baru kenalan dulu. Kayak ini kita ngomongin step awal doang. Kenalan, hai. ya oke terus lanjut deh. Apa kabar gitu? Enggak. B aja. Iya kalau misalnya kenalan, Karena ini teori konspirasi paling penting buat kita. Temanya stressful gak sih? Enggak. Ini konspirasi tentang bagaimana, ini Ini bukan general. konspirasi, ini teori. Ini teori bagaimana cara berkenalan yang baik dan benar di era teknologi seperti sekarang. selama pandemi. Nah kebetulan kan gue baru nih di dunia ini, jadi gue nggak tahu cara kenalan sama orang. Oh. Maksudnya kalian yang ngajarin gak sih? Gua nggak pernah kenalan sama orang. Jujur gue lewat dating apps doang. Paling mentok kenalan sama orang tuh dia nge-post story, gua bales 100. Tapi gue nggak tahu kayak kalau misalkan di dating apps, do you think apakah koneksi-koneksi ini bisa long lasting atau kayak orang-orang ini udah condition nih bahwa kayak ada banyak banget pilihan? Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Mbak siapa? Nessie ya. Nessie. Pertanyaan yang sangat bagus banget nih. Tapi menurut gua kalau dating apps itu ketika kita bisa bakal long lasting ketika Ini teori kan? teori. Oke. Ini bakal long lasting ketika dua-duanya sama-sama saling mau berinteraksi. Jadi nggak ada effort yang berlebihan, nggak ada effort yang minim. Kecuali guanya nanya-nanya effort, dianya jawab. Lagi apa? Makan. Makan apa? Mie goreng, mie rebus, goreng. Mati aja lu. Tapi ketika kayak lo Apa? kenalan nih sama orang di dating app, Ya. kayak kalau misalkan kenalan secara organik itu sama orang biasa kan kita nggak tahu ya dia deketin orang lain apa dia Oh, lagi betul, deket betul. sama. Tapi kan kalau di dating app Nah, udah itu gue make juga nggak sure tahu bahwa dia pasti ngomong sama orang-orang lain. Pasti dong. Kayak aku bukan pilihan utama pastinya. Kok Nah, ketawa kayak, sih? tapi kayak itu apakah kondisi yang ideal gitu loh dalam Iya, lo ya. memulai hubungan? Pintar dan sih. Makanya jadi konspirasi teoris, bos. Oh iya. Tapi gue juga gak ngerti sih kalau misalkan ya, let's say di kehidupan asli gitu. Kita ketemu tatap muka dan segala macam, lu mau ajak kenalan nih. Dari point of view gue, buat gue mikirin kalau gue datengin ke dia, gue halo boleh kenalan atau enggak, itu gue pakai di Itu otak freak gue banget tuh gue menurut gue. creepy banget Nyet. Iya. Tapi kalau misalkan gue ditanya, kalau ada cewek datengin lu di coffee shop buat ngajak kenalan, lu gimana? Ya nggak apa-apa. Nah kan? Tapi kalau kita yang jadi si kenalannya kayak anjing serem banget. Ngerti gak sih dari sudut pandang Tapi kitanya buat gitu loh. cowok bukan yang mestinya kan kalian yang approach nggak sih? Enggak, 2021. Equality dong. Iya dong, emansipasi wanita. Apa tuh artinya? Iya, equality. Iya. Iya equality kan, tapi kan by nature bukannya cowok emang lebih Suka. suka untuk ngejar gitu. Benar. Tapi gini, kalau diputar balik, kenapa cewek nggak mau ngejar cowok duluan? Pasti mikirnya kayak, ih nggak mau ah, malu lah. Nah, kita emang nggak boleh malu juga. Boleh. Ya udah sama. Tapi kan by nature kalian suka mengejar, enggak? Enggak sih, Oh, sukanya nggak semua dikejar juga. tahun ini dikejar. Bisa berubah nggak? Gua masih nggak ngerti sini kita lagi ngomongin konspirasi kan. Oh, iya, Kenapa iya. jadi kenalan ya? Iya juga sih. Iya nih, Iya. katanya ngomong. Dipancing dikit keluar. Iya, oke berarti kita balik lagi ke Konspirasi. Ya, baik. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu ada di pembunuhan John F Kennedy itu ada the man with the umbrella. Oh bukan yang cewek Babushka Babushka Lady. Iya, sama the man with the umbrella. Itu Iya. Babushka Lady itu siapa sih? Ya nggak tahu kan Oh, sampai nggak tahu sekarang ya? nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi selain si Babushka Lady itu, Heeh. The Man with Umbrella apa nih lo? jadi ada siang-siang ada satu Cowok. cowok pakai baju jas dan segala macam. Hitam. Hitam semua pegang umbrella warna hitam. Cuman dia. Karena
Nah, tapi katanya itu karena itu adalah bentuk protes. Jadi dia tuh waktu itu protes apa gitu sama JFK. Sendiri. Timingnya Iya. doang ya, Cuman dia pas timingnya. lagi ngelakuin itu tiba-tiba si Ada JFK assassination. ditembak. Iya. Tapi itu konspirasi teori juga apa bukan? Iya, itu teori konspirasi kan bahwa kayak siapa yang mau membunuh menggantikan ya? kan? Oswald itu kan. Tapi Oswald pun kayaknya dia dibunuh sebelum dia bisa ngasih testimoni. Iya. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya Siapa? kenapa dan siapa yang nyuruh dia gitu. Tapi jadi banyak teori yang mendukung. Apa tuh? Mendukung assassinationnya, jadi banyak teori gitu. Nggak ada yang tahu benar apa enggaknya. Betul nggak? Dia mati. Atau iya tahu mati kan udah koib nih. Terus langsung banyak teori muncul kayak ini dibunuh karena mau melengsarkan. Oh ini dibunuh karena dendam pribadi. Betul. Oh ini gitu loh, jadi Iya. banyak teori-teori dah. Jadi itu salah satu teori konspirasi. Menurut Iya. Nancy apa yang benar? Nggak tahu, aduh lupa. Ah. Apa ya itu? Kita udah lama banget di Gampang Nero. banget dilupain. Oke, pertanyaan terakhir ya Oke. untuk Nessie ya. Oke. Out of all the videos you made, Shime. dari ratusan konspirasi atau horor atau tentang segala hal yang Cerita. menyangkut cerita-cerita teori-teori itu, 3 top menurut Nessie apa? Susah banget. Dang. Susah banget. Oh ya, sorry. Aduh, susah banget. Emang coba. susah, tapi harus bisa. Karena Iya. bisa karena terbiasa. Betul. Ya. Emang awalnya susah koneksi. Ngerti kan? Paham dong. Iya, Nessie. Apa? Kira-kira 3 hal yang paling seru atau top? Kalau nggak yang topnya paling Nessie? keinget dan masih hafal deh. Titanic. 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 Teori konspirasi bahwa Titanic nggak pernah tenggelam. Masih ada berarti. Iya, so. jadi yang sebenarnya tenggelam itu kapal lainnya. Iya itu. 9/11. Nah, ini Itu kayaknya 9/11. bagus. Hah, yang terakhir. apa ya? Aduh. Borobudur. Apaan sih? Oh, enggak ya, sorry. Aduh, nggak bisa. Apa calm down? Ini Loch Ness. Nggak ada teorinya ya, itu mitos ya. Ini nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Ngalangin. Pamali. Pamali. Oh, pakai payung. Tahu Iya, nggak sih? ngebuka Pakai payung payung di di dalam ruangan. ruangan. Wait, kalian lagi nanyain. Sorry. Nah, ini kita udah lompat ke takhayul. Iya. Takhayul dan kepercayaan warga-warga sini. Iya, mitos-mitos kuno. Aduh, Oke, nggak satu lagi bisa apa? milih apa Satu ya? lagi udah. Aduh. Oke, kita punya 9/11, kita 9/11, punya Titanic, dan yang Titanic. terakhir adalah Satu kasus kasus pembunuhan Oh, tak iya. terpecahkannya Nicole Brown Simpson. Nico Brown Simpson. Nicole Brown Simpson. Nico Bart Simpson. Istrinya, Brown Simpson. Brown Simpson. Istrinya O.J. Simpson. Oh, O.J. Simpson apa sih? Siapa sih? O.J. Simpson, the killer who wears the Gloves. man. Iya. Kenapa coba ceritain dulu sekali? Aduh. Dikit. Sinopsis. Basically, O.J. Simpson itu dulu nikah sama cewek namanya Nicole Brown. Nah, suatu hari Nicole Brown ini ditemukan di depan rumahnya di LA, berdarah-darah, benar-benar kayak di depan pouchnya gitu, berdarah-darah, udah meninggal sama satu kayak pelayan restoran gitu. Nah, 2 orang meninggal. ya 2 orang Oke. meninggal tuh darah-darah kan. Nah, tiba-tiba semua orang langsung mikir kan yang melakukan itu adalah Suaminya. mantan suaminya kan. Tapi somehow case itu jadi dia menang case itu, dia nggak dijatuhkan sebagai pelaku. Karena Padahal banyak banget evidence bahwa dia yang melakukan. Gitu. kenapa nggak ditangkap? Karena kan udah ada bukti. Di mana-mana kalau ada bukti pasti ketangkap dong. Nah, itu waktu itu kayak situasi politik di Amerika Serikat adalah banyak banget polisi yang nangkep orang kulit hitam dan menyalahkan mereka ketika mereka nggak salah. Jadi kayak banyak banget yang rally up ngedukung si O.J. Simpson ini, bilang kayak oh dia cuma mau disalah-salahin gitu. Oh. Dan kayak evidence terakhirnya adalah si gloves itu yang ketika dia pasang di pengadilan ternyata nggak cukup. Jadi kayak dia bilang kayak loh kalau nggak cukup berarti saya nggak bisa pakai glove ini. Bukan Padahal pembunuhnya. banyak banget evidence lain yang kayak cap sepatu yang ada di lokasi kejadian itu Valid sama. iya cuman ada 30 apa berapa gitu di dunia dan salah satunya punya dia. Terus di Bronco-nya dia Di apa? itu di mobil Oh. Bronco kan namanya? Bronco apa sih? Tahu gue. Oke. Mobil dan Ya di mobil. Di mobilnya dia tuh kayak ada spesimen darah. Habis itu ada
juga ditemuin pisaunya kalau nggak salah. Pokoknya kayak banyak banget deh hal-hal yang kayak sebenarnya ngerucut dia yang salah, tapi dia nggak ditangkap, akhirnya bebas. Sampai sekarang Akhirnya dia ditangkap untuk masalah lain gitu, dia kayak kena drugs atau apa gitu. Tapi dia buat kasus itu nggak bersalah, bebas. Padahal harusnya bisa ditahan seumur hidup ya. Iya. Itu sih Gila sih. kalau dokumenter gue suka. Itu ada dokumenternya. Iya, maksudnya kayak tentang pembunuhan, orang hilang, itu gue suka tuh sama alien. Tapi kalau konspirasi masuk ke dokumenter apa enggak? Ada yang masuk, Ada. tapi ada juga enggak. Kayak si ini kan kalau dokumenter tentang alien abduction gitu. Abduction, Apa kalau nggak salah filmnya The Fourth Kind yang kayak yang diambil ya. Iya, jadi katanya dia Terus dia ceritain ulang. dia tuh seorang terapis. Bukan itu sih yang gue maksud. Ini kayaknya Psikologis. Psikolog. Iya, dia tuh seorang psikolog. Jadi dia ada kayak tiga pasiennya mimpi hal yang sama katanya. Terus tiga pasiennya itu bunuh diri semuanya. Dan polisi tuh bilang kalau ini tuh lagi didoktrin sama si psikolog ini. Tapi psikolog itu nggak tahu apa-apa. Nah, katanya ternyata dia tuh punya segala footage. Jadi menurutku filmnya menarik banget karena di filmnya itu ada footage aslinya. Rekaman kan? Rekaman aslinya waktu dia lagi terapiin orang-orang kayak gitu yang kayak beneran kayak gila serem banget, menurutku sih serem banget. Bukannya audionya doang ya? Enggak ada videonya. Yang sampai rahangnya patah itu gitu. Iya. Nah, terus jadi ada yang satu yang menurut gue seru banget karena dia jadi tersangka, rumahnya dijaga sama polisi. Dan ada CCTV kan? Iya, semuanya kan direkam tuh. Jadi dia nggak boleh keluar rumah dan segala macam. Tiba-tiba ada cahaya terang ke atas rumahnya, ada CCTV-nya terus tapi nggak lama blackout. Anaknya hilang. Di dalam rumah itu yang dijaga sama segala polisi. Betul. Jadi ditanya kemana anaknya pergi, dia bilang diabduct sama alien, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Tapi anaknya sampai sekarang nggak ketemu. I was like, this is conspiracy theory, no? Yes. Apa namanya lo kasih tahu, siapa tahu ada yang mau nonton. The Fourth Kind. The Fourth Kind, 4TH kind. Ada juga tau Apa gak tuh? sih? Sabar saya catat dulu nih. Ada dua. Film kan? Bukan film. Kayak ini footage asli. Ada dua orang yang pakai. Jadi kayak ada hotel nih. Di hotel itu depannya tuh ada beberapa orang yang ngaku bahwa dia mereka tuh ngelihat ada foreign object gitu, UFO atau apa di depan hotelnya. Nah tiba-tiba hotel itu didatengin sama dua makhluk yang tinggi banget. Oh tahu nih. Iya, dan video itu ketangkap CCTV kayak bahwa ada dua makhluk ini yang kayak tingginya tuh nggak selevel sama orang-orang lain, terus mukanya nggak terlalu kelihatan, pakai jas dan yang kayak bener-bener kayak nggak kayak manusia gitu loh. Oke. Dan itu ketangkap kamera. Di YouTube ada? Ada. Ih, namanya apa? Apa ya? Two people caught. Alien caught in CCTV hotel. Man in Black deh kayaknya, Man in Black Hotel gitu atau apa Hotel, gitu. oke. Tapi kayak beneran kayak MIB gitu Kak? Iya bener-bener. Oh bener-bener kayak selannya? Iya, jadi kayak itu menarik sih. Oke. Itu belum pernah dibahas nih sih. Kayak udah deh. Tapi udah lama banget. Apalagi sih yang belum pernah dibahas. Kayaknya hampir semua. Tapi pernah nggak kepikiran kalau kayaknya udahan deh, udah kelas semuanya kayak konspirasi udah kelas semua. Udah, gue pengen kayak bercanda-bercanda aja gitu. Udah kita bikin podcast gitu. Iya. Pernah nggak kepikiran? Belum sih. Belum ya. Belum. Seruput Nesi gitu. Mau diseruput. Iya, jadi mantep dah. Ya udah, baiklah Nesi karena waduh. Nggak lihat jam segini, astaga gue harus. Iya, gue mau neror dulu. Iya. Sebagai neroris kan ini hari ini update nih aja. Ya, Emang kapan update-nya? Jumat kan? Iya, Jam 7 malam dong. Iya, udah pasti. Iya, pasti. Itu kayak prime time semua YouTuber aja 7 malam gue, jadi gue tahu. Oke, jadi Nesi terima kasih sudah datang. Terima kasih. Sama-sama. Sangat menyenangkan keberadaan Nesi di sini. Semoga kedepannya kita bisa muncul di Neror ya Kak ya. Iya, Jadi kayak Surunror. Mako Marlo neror gitu. Maror. Jelek juga sih. Jelek sih. Bagusan neror sih, iya. Ya udah deh. Ya. Pokoknya terima kasih banyak Nesi, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan kapok ya. Iya, semoga kalau kalian emang mau episode kedua bersama Nesi, komentar di bawah apa yang harus kita lakukan atau teori konspirasi apa yang harus kita bahas bersama. Iya, siapa tahu Nesi tahu dan bisa memecahkan ya. Enggak dong. Polisi banget, polisi. Iya. Silop janjan ente ceps.
Iya, jadi lebih baik amankan barang Anda semuanya di rumah. Betul. Jangan sampai ketinggalan untuk neror di hari Jumat. Oh betul. Jam 7 malam, ingat 3 video per minggu. Nggak kayak suruh tendang. Seminggu sekali itu juga insya Allah. Ya, tapi buat kalian yang belum tahu Nesi bisa di follow semuanya di sini. Di bawah sini. Ya. Tapi di bawah sini munculnya di atas. Harusnya Nesi nggak sih yang promosiin kita anjing? Ya kan ini di kita. Iya. Ya nggak apa-apa lu ngomong deh sekali-kali. Weh jangan lupa nonton Seruput Tendang terus gitu ya. Iya. Jangan lupa nonton Seruput baik Nendang. banget. Boom. Gitu kan? Aduh, enggak pakai gitu sih. Coba dan Nesi opening. Opening Iya, apa? yang kayak tadi nadanya, Iya. boomnya gitu. Coba tahu saya nggak? Nesi. Katanya penonton setia. Iya. Katanya tahu semua episode. Ih, tapi kan dengernya di mobil. Ya kan di mobil juga ada Iya. audionya. Iya, Ya kan, halo semuanya, saya Nesi kembali lagi di gitu. Seruput Nendang. Ya Dari halo awal. semuanya. Tolong Silent. sekali. Gimana skripnya? Halo semuanya. Gue. Aku ya. Ya aku Nesi. Ini dorong-dorong terus. Lihat ke situ. Halo semuanya, aku Nesi. Balik lagi di Seruput Nendang. Boom. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Nesi Judge. Nesi terima kasih sudah datang. Terima kasih ya semua. Jangan lupa juga like, comment, subscribe dan lonceng dinyalain. Bye bye. Bye.